akhirnya ke sana. Nah, kalau ikut flow-nya proses planning yang benar, logikanya begini. Yang pertama, Bapak dan Ibu kumpulkan dulu data energi. Harus punya data energinya. Jadi tidak bisa menerapkan sistem manajemen energi, nggak punya data energi sama sekali. Semakin lengkap datanya, semakin bagus. Tapi banyak juga perusahaan yang too much information will kill you itu juga ada. Bingung sendiri sama datanya. Karena datanya overflow kebanyakan. Pusing sendiri. Tapi kita harus tahu pasti bahwa kita punya energi apa saja. Ini yang ada di sini. Jalan-jalan sendiri dia. Kita punya energi apa saja. Seberapa banyak kita konsumsi. Seberapa banyak kita pakai. Itu step pertama. Dilanjutkan dari data itu, sistem manajemen energi itu urusannya mengelola resources, mengelola sumber daya dengan banyak keterbatasan. Satu, uang sendiri itu juga berkompetisi di perusahaan. Perusahaan punya capex $1 juta. Ini rebutan ini, ada yang mau jadikan alat produksi, ada yang mau naikin gaji, ada yang mau buat beli apa, ada yang mau buat beli kendaraan, ada yang mau buat investasi energi efisiensi. Jadi karena resource itu berkompetisi, maka dengan resource yang limited, kita harus fokus pada yang paling berdampak. Oleh karena itu, kita diminta untuk mengidentifikasi siapa pengguna energi penting, significant energy use. Jadi yang gede-gede harus di-consider. Kita fokus ke yang besar. Daripada bikin 5 proyek kecil-kecil, resource-nya, butuh tenaganya juga sama-sama repotnya. Mending kalau memang ada besar, yang nendang, yang bisa kita eksekusi dan dampaknya kerasa, nanti impact-nya kebaca di financial, di energy cost-nya, yang penting kita fokus ke sana misalnya seperti itu, maka kita diminta identifikasi SEU, significant energy user, karena pengalamannya 20% pengguna energi itu pakai 80% energinya. Sedangkan 20% energi yang lain itu dipakai oleh 80% pengguna energi yang lain. Artinya ngurusi yang kecil-kecil itu 80% banyaknya jumlahnya. Itu cuma dapat 20% dari total energinya. Artinya mending kita fokus ke yang monster. Itu yang diminta diidentifikasi SEU. Lalu kita harus mulai mencari tahu apa variabel yang berpengaruh secara langsung terhadap naik turunnya konsumsi energi. Nomor 3 ini hati-hati karena variabelnya bisa jadi tidak hanya satu. Contoh, kalau Bapak dan Ibu industri farmasi, bisa jadi yang berpengaruh terhadap berapa banyak konsumsi energi bukan hanya berapa ton produk obat yang dihasilkan. Karena di industri farmasi, pengguna energi terbesarnya adalah chiller dan handling unit. Yang pilihannya cuma nyala atau mati, berapapun pun produksi obatmu. Ruangan itu tetap harus di-set seperti itu. Artinya, beda temperatur udara luar dengan set udara yang ada di dalam, humidity udara luar dengan humidity udara yang dalam, itu juga sangat berpengaruh terhadap seberapa besar konsumsi energi, bukan hanya ton produk. Nah, itu yang perlu diperhatikan nanti kalau ngomong menentukan driver, influence. Gitu. Dan driver itu sesuatu yang berubah-ubah. Kalau kita mau ngomong mobil, maka jelas di mobil Xenia, liter bensin dipengaruhi hanya oleh berapa kilometer perjalanan. Karena variabel yang lain tidak terukur. Kecepatan rata-rata tidak ada datanya, kemudian jumlah penumpang diasumsikan sama, stabil, naik turunnya jalan raya, elevasi jalan raya juga diasumsikan stabil, jadi tidak ada datanya. Untuk Xenia maka drivernya cuma satu, liter dipengaruhi oleh kilometer.
Tapi kalau mobilnya Pajero Sport, bisa jadi dia punya informasi kecepatan rata-rata. Punya informasi tentang jarak. Jadi bisa jadi antar perusahaan karakternya sama, tapi drivernya bisa jadi tingkat detailnya bisa jadi berbeda. Baru tahap selanjutnya, setelah tahu drivernya, kita menentukan indikator kinerja yang dipilih, baseloadnya berapa, dan baseline-nya berapa. Nah, ini nanti akan menentukan berapa target, berapa tujuan, apa action plan, bagaimana nanti mengukurnya, yang akan kita lakukan di sistem manajemen energi. Jadi sekarang kita fokus di menentukan NPI, baseload, dan baseline. Enercos, One Stop Energy Management and Sustainable Solution Service.